dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Soal pemerataan untuk berdoa. Semua juga betul-betul yang menggerai-gerai kok. Johan bila doa. Ci Beh, karena malam yo grand final, Mimi Beh ada belakang Beh tu Mi. Ngomong lagi aku ya. Oke. Soal yang pertama untuk berdoa. Pada tahapan ketiga proses penurunan Al-Quran, ini merupakan tahapan terakhir dari turunnya Al-Quran. Pada tahap ini Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur sesuai dengan konteks peristiwa saat itu. Nah, seberkala dalil yang menjadi landasan untuk tahapan ini. Nazala ruhul amin ala qalbika litakunu minal munzirin bilisani arabiyyin mubin. Artinya, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Bagaimana Tuku Dewan Hakim? Lemah tak? Ruhu kejawab saatnya dalil ketepat makna di kabutu dalam ayatnya, cuman sedikit nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakunu minal mundirin, litakunu yang betul ibadah litakuna karena lamke yang anlan kaidah ini di huruf nasab pi moga nih, cuman karena bari tapi nyo begitu biasa Al-Quran karena bari dimaafkan maka diberikan nilai 100 untuk berdoa. Number 2, dalam kitab Ta'lim disebutkan beberapa sebab lemahnya hafalan seseorang atau bisa membuat seseorang mudah lupa. Nah, sebutkanlah sebagian hal tersebut. Banyak dosa, gila dan gelisah karena urusan dunia, makan ketumbar, buah apel masam, melihat salib, membaca tulisan pada kuburan, berjalan di sela-sela kuda terakib, membuang ke tanah kutu yang masih hidup, dan berbekam pada tengkuk kepala. Bagaimana Tuku Dewan Hakim?
Moderator teraki. Udra makna teraki. Pan tulis teraki. Berjalan di sela-sela unta teraki. Teraki. Oh, terakinya kan lagi lang yang luki-luki pada pasir. Tuan, mencingklat aki gimana nak pengabat tadi? Udah mencingklat aki. berjalan di sela-sela unta teraki. Cuman surah, cint surah mereka. Udah aja mencingklat aki. Mana aja? Berarti tajak ala lungki unta mencingklat aki. Oh. Udah sakit. Tersakit yang sebetulnya ini unta tersakit. Man hana betul mana pun berjalan di sela-sela unta tersakit, padahal unta sakit. Man kai boter ini mana buku yo salah kita yang berarti Salah kita ya. salah kita yang gimana bukan? Jadi yang salah haji sebenarnya Regoa bukan unta yang dijauh, tapi kuda. Ya Regoa kan? Ya kan? Kuda berjalan di sela-sela kuda terakit. Hanya sama kuda di usaha beda. Ya, walau satu kalimat, tapi kuda dengan unta, kudanya istilahnya menyagakan lamante mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan. Unta dan kudanya sesuatu yang didefinisikan. Ketika terdefinisikan, makna banyak. Maka walau satu kalimat dianggap kesalahan yang fatal, maka untuk Regoa diberikan nilai 75. 75 untuk Regoa. Soal nombor 3. Sebutkanlah dua penyebab yang mewajibkan seseorang untuk mengqadha puasa dan sekaligus membayar fidyah. Diperebutkan. Regu C, dipersilahkan. Penyebab diwajibkan qadha dan membayar fidyah ada dua. Yang pertama, berbuka puasa karena khawatir kepada orang lain. Yang kedua, menunda-nunda qadha puasa hingga datangnya Ramadan ke depan, serta mungkin mengqadhanya pada tahun tersebut. 50 untuk Regu C. 50 untuk Regu C. Soal yang keempat. Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah dua sosok ulama besar yang memiliki pengaruh luar biasa dalam dunia ilmu hadis. Dikarenakan amanah dan ketelitian mereka yang luar biasa dalam menyeleksi riwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kami ingin tanyakan,
Nah, siapakah nama asli Imam Bukhari dan Imam Muslim? 1. Nama asli Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail. 2. Nama asli Imam Muslim adalah Muslim bin Al-Hijjaj. 100 untuk regu A. Soal yang kelima. Secara substansi, ilmu diklasifikasikan. Betul itu benar. Benar. Okey. Ilmu diklasifikasikan menjadi dua macam. Nah, sebutkanlah. 1. Ilmu karim adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. 2. Ilmu hadis adalah ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Regu A dijawab ilmu qadim adalah yang menulis ilmu qadim, yaitu maka untuk regu A diberikan nilai 100. Soal yang keenam. Met kami bateri. Soal yang keenam. Seseorang yang telah meninggalkan harta sebesar 180 juta, betul kan? Meninggalkan harta sebesar 180 juta, ahli warisnya terdiri atas istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Berapakah bahagian masing-masing yang diperoleh oleh ahli waris? Istri 1/8 kali 24 kali 18 juta sama dengan 22.500.000. Ibu 1/6 kali 24 kali 18 juta sama dengan 30 juta. 2 anak laki-laki mendapatkan asabah. Masing-masing anak laki-laki akan memperoleh RP 63.750.000. Wah, cerdas dan cermat. Yo, Dewan Hakim kan, moderator kan. Cina kali 3/8 kali 24 kali 18 juta. Merempok 22 juta mau tu ribu. Berapa? Aku ingat masalah ni. Salah yang jawapan. 1/8 kali 20 kali 1 kali 18 juta. Kali 18 juta 22 juta 500. Rempok, hai rempok dah. Peragahan hari berempaknya 180 juta. Kali 20 sebenarnya jawaban sudah benar untuk regu A. Istri mendapat 22.500.000.
dan ibu mendapat 30 juta dan masing-masing anak laki-laki mendapat 63.750.000. Jawaban sudah benar dan sudah tepat. Namun karena soal dibagikan dan juga rumusan masalah daripada faraid, adapun yang benar 1/8 kali 20 pun kali 180 juta. Karena harta ikut Pak soal tertuh 80 juta, hebat kali 18 juta. Maka untuk regu A diberikan nilai 75. 75 untuk regu A. Mengapa 75? Pak soal kibat lagi ya. Bak jawaban itu. Pak jawaban. Bak jawaban tidak boleh bak kerja orang-orang lagi bang. Sama lagi ya. Kibat aku dah lagi. Sama yo, cuman wadah dah cari tak beda. Urutnya apa lagi yang modular bak jawaban. Regu lain kibat modular. Serta 80. Sertuh 80. Jadi kon modular 18 juta. Cuman regu A wadah kemafai kurang teliti. Sertuh 80 juta dibaca 18 juta. Padahal 18 juta apa yang ada huruf nol sabah tu. Yang modular huruf J sebagaimana moderator baca benar sertuh 80 juta baca soal kan 18 juta sa 80 jenekeun model sabah-sabah huruf laganya dibantu regu A jenekeun saja nya sa 80 modelnya nya sa 80000000 padina sertuh 80 juta kan 18 juta. Nah tepat salah. Maka diberikan nilai kepada regu A 75 karena menyatakan 1/8 kali 20 pun kali 18 juta han meremplok 22 juta 500 ribu. Dilanjutkan. Oke. Soal yang ketujuh. Mengapa qabiyah, hamliyah, muhmalah disamakan hukumnya dengan juz'iyah? Karena hukum atas sebagian individu yang terkandung di dalamnya sudah nyata, sedangkan sisanya masih diragukan sehingga dianggap tidak ada. 100 untuk regu A. Soal yang ke-8. Sebutkan pengertian tarjih. At-tarjihu fil lughati huwa at-taghlibu wa fil istilahi taqwiyatu ihdal amarataini ala al-ukhra yu'mala bihi. Artinya tarjih secara bahasa adalah taghlib atau memenangkan. Secara istilah adalah menguatkan salah satu dari dua amarah atau tanda-tanda dari yang lain dalam rangka untuk diamalkan. 100 untuk regu A. Soal yang ke-9. Kenapa isim tasniyah harus disyaratkan berupa nakirah? Dan bagaimana dengan lafaz az-zaidani? Karena isim nakirah bermakna umum dan isim ma'rifah bermakna khusus. Adapun lafaz al-zaidani
Dikira-kirakan kenakirahannya pada alif lam. Untuk regu A. Soal yang terakhir. Siapakah yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat namun tetap dianggap sebagai ahli Jumat jika ia menghadiri sholat Jumat? Orang sakit atau orang-orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat dengan ada keudzuran. Sebagaimana keudzuran boleh meninggalkan sholat berjamaah. Husnul khotimah untuk regu A. 100 untuk regu A. Ya, 100 untuk regu A. Berakhirlah soal pemerataan untuk regu A. Regu B siap? Dewan Hakim Insyaallah siap. siap, cukup siap. Cukup siap. Oh. Soal yang pertama, Selena Gomez. Selena meninggalkan harta sebanyak 35 juta saat meninggal. Ia mewasiatkan 20 juta dari uang tersebut untuk pembangunan masjid di dekat rumahnya. Sementara ia mempunyai ahli waris. Apakah hal ini diperbolehkan? Tidak, karena 20 juta lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkannya. Karena berdasarkan hadis Nabi, maksimal wasiat dari harta si mayit yang dapat diberi kan hanyalah sepertiga dari harta, kecuali atas persetujuan ahli waris. Ya, 100 untuk regu B. 100 untuk regu B. Soal yang kedua, mengapa taksis dinilai lebih ringan dibandingkan nasakh? Dan apa perbedaan keduanya? Karena nasakh menghilangkan hukum secara keseluruhan, beda dengan taksis. Perbedaan keduanya, taksis menjelaskan dan mengkompromi dua dalil, sedangkan nasakh membatalkan dan menghilangkan. Iya, lagi-lagi 100 untuk regu B. Soal yang ketiga, seorang perempuan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang ibu, ayah, dan suami. Harta yang ditinggalkan adalah 18 miliar. Berapakah harta yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris? Suami 1/2 sama dengan 9 miliar. Ibu 1/3 bakti sama dengan 3 miliar. Ayah asabah sama dengan 6 miliar. Ayah asabah 6 miliar. Ayah mafi padu 20 ribu. Ya, 100 untuk regu B. Soal yang keempat,
Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir pun tidak mewarisi muslim. Sebutkan hadis yang berkenaan dengan hal tersebut. An Usamah bani Zaidin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarisu muslimu kafira wala kafiru muslima, muttafaq alaih. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir pun tidak mewarisi orang muslim, muttafaq alaih. Yang betul Republik muttafaqun alaihi kan muttafaqa alaih. Dan hati yang pilih karena nyo bermasalah dengan harkat. Nah, sebagaimana yang kelewat, harkat dimaafkan. Yang B bermasalah adalah kalimat ataupun huruf. Maka kepada regu B diberikan nilai 100 untuk regu B. Soal yang kelima. Ada sebuah ungkapan, bila engkau ingin mengetahui karakter seseorang, jangan tanya pada dirinya, tetapi lihatlah dengan siapa dia berteman. Seorang penuntut ilmu sepantasnya harus sangat selektif dalam memilih teman, karena kesuksesan seorang santri sangat berpengaruh dengan siapa dia berteman. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim disebutkan bahwa ada 9 kriteria teman yang baik. Sebutkanlah 9 kriteria tersebut. 1. Bersungguh-sungguh. 2. Wara'. 3. Memiliki tabiat yang bagus. 4. Paham agama. 5. Bukan pemalas. 6. Tidak pengangguran. 7. Tidak banyak bicara. 8. Bukan pengacau. 9. Bukan penyebar fitnah. 9 bukan penyebar fitnah. Dan 10 100 untuk regu B. Betul-betul nama apa ya? Lagi pegang apa? Iban gagah dong. Nama apa ya pegang? Gak apa lah. Anak GI ya. Anak GI. Soal selanjutnya, salah satu nama yang tidak asing lagi bagi para pelajar mazhab Imam Syafi'i adalah Imam Zainuddin Al-Malibari. Itulah nama bagi pengarang kitab Fathul Mu'in. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama asli dari Syekh Zainuddin Al-Malibari? Ahmad bin Qazi Muhammad. Ternaton. Nana ke pada kitab. Nana tulis pada kitab. Ya 100 untuk regu B. Zainuddin dan Hayati. Tenggelamnya kapal. Nya kitab lain lah. Yang kita lain ya. Soal selanjutnya, di antara perbuatan yang menambahkan rezeki adalah membaca doa di waktu antar terbit fajar hingga masuk waktu sholat. Doanya yaitu Subhanallah, Subhanallahil wa bihamdihi, Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Wa atubu ilaih 100 kali. Karena sentuh dong, maka diberikan nilai 100 untuk regu B.
Soal yang ke-8. Di samping kisah Rasulullah dengan Siti Khadijah yang sering kita dengar, ternyata cinta pertama Nabi SAW jatuh kepada perempuan yang masih kerabatnya sendiri yang bernama Fatimah binti Abu Talib bin Abdul Muttalib, atau lebih dikenal dengan sebutan Ummu Hani. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hisham. Dengan demikian, Fatimah merupakan putri dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib. Cina sebut nama segala yang pertama berjelas. Fatimah. Regubi gejawab Fatimah. Yang betul ini adalah Fapu penata Fatimah yang lain. Yang kan Fakhi kan Fakhidah. Ya, nyo karena bermasalah badan dan yang lain betul, maka hemat kami Dewan Hakim diberikan nilai 75 untuk Regubi. Dilanjutkan. Soal yang ke-9. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa, nuzulul Quran berasal dari dua kata, yaitu nuzulun, menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jadi nuzulul Quran dapat diartikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Iya, 100 untuk Regubi. Soal yang terakhir untuk Regubi, bagaimanakah perbedaan pengertian mursal menurut ahli usul dan ahli hadis? Mursal menurut ahli usul adalah khabar dalam perantara antar perawi dihilangkan. Sedangkan menurut ahli hadis, mursal adalah kabar yang di dalamnya seorang perawi sahabat digugurkan. Ya, akhir yang sangat baik. 100 untuk Regubi. Oke, soal untuk Regubi ya. Say ya. Oke, Regubi. Are you ready? Ready. Oke. Gimana udah lagi? Apa deh?
Res. Bere. Semangat untuk lagu sing. Soal number 1. Soal yang pertama, apa yang dinamakan gunnah? Apa yang gimana dulu lagi mau? Diulangi soalnya diulangi. Oke. Apa yang dinamakan gunnah musyaddadah? Beri contohnya. Yang dinamakan gunnah musyaddah ialah setiap mim dan nun yang bertasydid dalam ilmu tajwid namanya gunnah musyaddah. Contoh, fa imma, inna, innakum. Lagu C dijawab kan? Yang dinamakan gunnah musyaddah. Yang betul musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Setiap huruf nun atau mim. Lagu C dijawab setiap huruf nun dan mim kan? Membaliklah setiap huruf mim dan nun yang bertasydid dalam ilmu tajwid namanya gunnah musyaddah. Contoh fa imma, inna dan innaku. Jadi kan lagu C dijawab benar dan musyaddah. Yang betul sebenarnya musyaddadah. Syaddadah, syaddidu. Syaddadahnya semua oi. Cuman yang ditanya apa yang dinamakan gunnah musyaddadah? Berarti gunnah musyaddadahnya cuma istilah. Yang boleh jawab definisi. Maka untuk lagu ini diberikan nilai 100. Ya, 100. Kawan moderator. Semangat untuk lagu sing. Soal yang kedua, sebagian amalan yang bisa dikerjakan pada malam nuzulul
Al-Quran adalah istiqomah membaca Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam sebuah hadis. Sebutkanlah hadis yang menyatakan hal tersebut. Dalam hadis Bukhari, Kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Quran. Rawahul Bukhari. Artinya, dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada malam Ramadan, pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. 100 untuk revisi. Serta ya, 100 untuk orang muslim. Soal yang kedua. Hanya berubah satu. Nilai seperti. Oh, madu ini. Soal yang kedua. Oke. Soal yang ketiga. Lafaz usul yang artinya beberapa asal secara ilmu nahu dihukumi jamak. Mengapa dalam pembahasan ini dikatakan sebagai lafaz mufrad? Karena yang dikehendaki mufrad dalam pembahasan ini adalah pengertian ilmu mantek, bukan pengertian ilmu nahu. Contoh guru besi. Soal yang kedua. Kitab Al-Waraqat merupakan kitab kecil yang di dalamnya membahas tentang disiplin ilmu khusus. Nah, siapakah nama pengarang kitab tersebut? Al-Alamah Abul Al-Ma'ani Abdul Malik bin Yusuf Muhammad Al-Juwaini Al-Iraqi Asy-Syafi'i. Betul. Soal yang kelima. Dalam ilmu faraid, asabah dibagi menjadi 3, yaitu asabah bin nafsi, asabah bil ghairi, dan asabah ma'al ghairi. Asabah bil ghairi adalah seseorang menjadi asabah karena bersama ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya. Nah, siapa saja ahli waris yang tergolong dalam asabah bil ghairi? Anak perempuan dengan kehadiran anak laki-laki, saudari kandung dengan kehadiran saudara laki-laki kandung, saudari seayah dengan kehadiran saudara laki-laki seayah. 100 untuk revisi. Soal yang ke-6. Soal yang ke-6. Hadis yang ke-90. Hadis yang ke-39 dalam kitab Arba'in An-Nawawi mengandung pelajaran penting tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap umat Islam. Dalam hadis tersebut Nabi menjelaskan bahwa ada 3 perkara yang menyebabkan seseorang tidak ditaklifkan hukum syariat. Nah, yang ingin kami tanyakan, sebutkanlah 3 perkara tersebut. 1. Kesalahpahaman yang tidak sengaja. 2.
Kelupaan. 3. Apa yang dilakukan karena dipaksa? 100 untuk Regusi. Soal yang ke-7. Ketika kita membaca kitab-kitab kita sering menjumpai lafaz law dan in. Salah satu penggunaan dua lafaz ini adalah untuk ghaya. Dalam istilah fuqaha penyebutan lafaz ghaya ada dua tujuan. Nah, sebutkanlah dua tujuan tersebut. Lafaz ghaya ada dua tujuan. Yang pertama, untuk menyatakan di situ ada khilaf. Dan yang kedua, jika tidak diperdapatkan khilaf, maka bertujuan untuk memperluas ruang lingkup hukum. 100 untuk Regusi. Soal yang ke-9. Ali radhiyallahu anhu telah berkata, bila telah sempurna akal pikiran, maka menguranglah ucapan. Bacakanlah ubahan syair yang bersesuai dengan makna perkataan itu. Izatam akulul mar'i qalla kalamuhu wa ayqana bihamtil mar'i ingkana mukasiran an-nutqu zainun wasukutu salamatu wa idza nataqta fala takuna mukasiran. 100. Nataqta 100 Muslim. Soal yang ke-terakhir. Now, oh, hello. Nomor 8 kalau. Oh, nomor 8 nama. Soal yang ke-9. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad pernah melamar anak pamannya Abu Talib, yaitu Ummu Hani. Dan lamaran tersebut ditolak oleh Abu Talib. Apa alasan Abu Talib menolak lamaran Rasulullah? Alasannya dikarenakan Ummu Hani telah dilamar duluan, dilamar oleh lelaki lain yang bernama Hubasyrah, yang merupakan putra dari bibi Abi Thalib. Sukunya adalah Bani Makhzum. Bani Makhzum. Bagaimana di Budawati? Reduksi. Alasannya dikarenakan Ummu Hani telah dilamar duluan. Dikali lamar ligo baru bijak Nabi. Dilamar oleh laki-laki lain yang bernama Hubasyah. Hubasyah, Hubasyrah. Hubasyrah. Hubasyah. Hubasyah. Hubasyrah. Hubasyah. Hubasyah, udah. Hubasyrah.
Hubaisyrah. Mana? Yes, Hubaisyrah yang merupakan putra dari bibi Abi tadi. Hubaisyrah yang betul Hubairah. Sama Hubaisyrah dengan Hubairah. Sama. Coba? Beda. Beda. Hubairah yang betul. Nama 75 untuk regu C. Besar. 75 untuk regu C karena salah baris. Baris. Yang patah smart. Nah, salah baris. Banyak. Yang patah smart. Hubaisyrah dengan Hubairah. Soal yang terakhir, penurunan Al-Quran terbagi menjadi 2 periode. Sebutkanlah 2 periode tersebut. Periode Mekah ayat Makkiyah yang lebih fokus kepada akidah dan tauhid, serta periode Madinah ayat Madaniyah yang lebih fokus kepada muamalah syariah dan hukum Islam. Iya. Bagaimana mudah? Iya. 100 untuk revolusi. Berakhirlah doa untuk revolusi. Regu D, siap? Semangat deh. Soal yang pertama, tidur di pagi hari dan banyak tidur. Keduanya Habis.